وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini marilah kita lanjutkan kajian-kajian kita, pembahasan kita, pengajaran kita, yaitu yang kita pelajari dari beberapa kitab. Dan kita sekarang masuk kepada kitab yaitu Al-Kabair, melanjutkan pelajaran ya sebelumnya, yaitu kitab Kabair yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Dan kita sekarang masuk ke dalam bab ma jaa fin namimah. Bab apa-apa yang datang tentang namimah ya. Namimah sebagaimana penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan bin Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitabnya yaitu Syarah Kitab Kabair, beliau menjelaskan an-namimah naqlul hadis bainan nas ala wajhil wisyayah ya'ti li fulanin wa yaqulu lahu fulanun yastumuka wa yatakallamu fi haqiqa wa yadhhabu ilal akhar wa yaqulu lahu misla ma qala lil awwal fayankulu kalaman nas ba'duhum fi wa'ad min ajil ifsad bainahum. Jadi namimah itu adalah, atau artinya adalah menyampaikan suatu perkataan ya di antara manusia, yaitu dengan tujuan ya untuk mengadu domba, al-wisyayah, menimbulkan fitnah. Dia datang kepada si fulan, kepada si A misalnya, dan dia berkata ya kepada orang tersebut, kepada si A, ada fulanun, ada fulan yang lain, si B misalnya, dia mencelakmu, dia memaki, mencacimu, wa yatakalamu, dan dia berbicara ya tentang hakmu, ya dia menjelek-jelekkanmu, dia mengatakan ini itu tentangmu. Kemudian setelah itu wa yadhabu ilal ahor, dia berkata kepada yang lain, lalu dia pergi lagi kepada yang lain, yaitu kepada si B tadi. Lalu wa yaqulahu misla ma qala lil awal, lalu dia berkata seperti yang dikatakan kepada orang yang pertama, yaitu kepada si A. Fayankulu kalaman nas, lalu dia menyampaikan perkataan orang sebahagian pada sebahagian yang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka. Nah, itulah yang dikatakan dengan yaitu an-namimah. Ya, berkata kepada si A bahwa si B mengatakan ini itu kepadamu, menjelek-jelekkan kamu, lalu dia datang kepada si B mengatakan bahwa si A begini-begini kepadamu. Tujuannya adalah untuk merusak hubungan di antara keduanya. Itulah yang namanya amimah. Dan namimah ini termasuk dosa-dosa besar juga. Ya, karena bukan sekedar menggibah, bukan hanya sekedar yaitu menggunjing, tetapi tujuannya adalah untuk merusak hubungan. Bahkan di dalam gunjingan itu ada berita-berita yang dusta, ada kebohongan-kebohongan. Al-iyadzubillah. Nah itu ya maksud daripada an-namimah. Nah, sedangkan ya hukum namimah sebagaimana banyak disebutkan oleh para ulama, apakah Syekh Shalih Fauzan tadi atau juga Syekh Al-Utsaimin dan banyak lagi ulama-ulama yang lain yang menyatakan bahwa ya namimah ini hukumnya haram karena termasuk dosa-dosa besar. Maka sebagai muslim hendaklah kita wajib menjauhinya. Adapun dalil yang disampaikan oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah
Pertama adalah dalil yang diambil dari Quran surat Al-Qalam surat ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Al-ayah. Dan janganlah engkau turuti, janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Orang itu pun hammaz, yaitu suka mencela, banyak mencela. Ya, lagi pula yaitu ya masya, yang berjalan kian kemari, yang suka ya berjalan ke sana kemari, binamim, dengan tujuan yaitu namimah atau mengadu domba. Jadi orang-orang yang suka bersumpah, orang-orang yang suka keluyuran ke sana kemari dengan tujuan mengadu domba, jangan kita patuhi. Jangan kita contoh dan jangan kita dengarkan ucapan-ucapan orang yang seperti ini. Abaikan mereka. Sebagaimana firman Allah. Jadi dalam Al-Quran, ya Allah menjelaskan ada orang yang memiliki sifat kebiasaan, yaitu seperti itu. Yang suka, yaitu berjalan kian kemari, yang suka bertandang ke sana kemari, yang suka mendatangi ini dan itu, lalu tujuannya adalah namimah, yaitu mengadu domba. Ya, jadi ini dilarang. Makanya kalimat tadi wala tuti, janganlah engkau patuhi. Ya, jangan engkau ikuti. Jangan mencontoh mereka dan jangan hiraukan ya atau hiraukan perbuatan mereka. Ya, jadi kalau mereka ada orang yang datang seperti itu, maka jangan kita ya mendengarkan, jangan kita menerima info ya dari orang tersebut ya. Nah itu, jadi itu jelas sekali buat kita. Ada orang yang memang memiliki sifat, tabiat, kelakuan yang seperti itu. Dan Allah sudah menjelaskannya kepada kita dan kita tidak boleh patuhi, tidak boleh kita turuti dan kemudian abaikan orang-orang yang seperti ini. Dari lain yang disampaikan, hujah lain yang disampaikan oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Hudzaifah ibnul Yaman, hadisnya secara marfu'. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu jannata namamun, tidak akan masuk ke dalam surga namam, orang yang gemar mengadu domba, orang yang gemar melakukan namimah. Ya, maka saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, ya jauhi perbuatan namimah. Janganlah kita suka mengadu domba, janganlah kita suka merusak hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Jangan kita senang dengan perselisihan, pertikaian, ya permusuhan saudara-saudara kita semuslim. Karena kalau seandainya kita melakukan perbuatan tersebut atau kita suka dengan perbuatan tersebut, maka dikatakan oleh Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, maka jauhilah, hindarilah ya dari memiliki sifat atau perbuatan seperti itu. Ya, karena jelas larangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu namam? Namam adalah kasirun namimah, banyak mengadu domba. Ya, tetapi tidak yang dimaksud dengan tidak akan masuk ke dalam surga lantaran dia kafir. Tetapi ini merupakan bab ancaman bahwa dia ya akan masuk ke dalam neraka, lalu dia diazab di dalam neraka dalam waktu yang lama, kemudian dimasukkan dia ke dalam surga, ya dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ya lantaran keimanannya. Karena namimah ini termasuk hanya dosa-dosa besar, dosa yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, jadi dikatakan dia tidak akan masuk ke dalam surga, bukan berarti dia selama-lamanya, bukan dia kekal, tapi menunjukkan bahwa dia akan lama di dalam neraka. Aliyatubillah. Ya, karena ingat ya bahwa perbuatan namimah itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tapi termasuk dosa besar. Maka dikatakan tidak masuk ke dalam surga, bukan menunjukkan bahwa dia kekal di dalam neraka atau selama-lamanya dalam neraka, tetapi dia akan dimasukkan ke dalam neraka, disiksa dalam neraka dalam waktu yang lama karena perbuatan dosanya tersebut. Tapi karena seandainya dia masih punya iman, dia dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan dia ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam hadis yang lain, ya, riwayat yang lain, walahuma
fi hadis al-qabrain, dan juga bagi Imam Bukhari Muslim, bagi keduanya yaitu bagi Imam Bukhari Muslim di dalam hadis tentang dua penghuni kubur. Ya, Rasulullah pernah bersabda ketika melewati pekuburan bersama para sahabat, lalu kemudian beliau memerintahkan kepada sahabat untuk mencari pelepah kurma yang masih basah, lalu kemudian memotong menjadi dua dan meletakkannya. Ya, semoga Allah tidak mengazab keduanya sampai pelepah kurma ini, selama pelepah kurma ini masih basah. Lalu kemudian beliau menjelaskan penyebabnya. Innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabirin bala innahu kabir amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul wa amal ahar fakana yamshi bin namimah. Ya. Jadi beliau mengatakan tentang hal ini, kata beliau, innahuma, sesungguhnya kedua-duanya ini sedang disiksa, la yu'azzaban, benar-benar sedang disiksa, wa ma yu'azzabani fi kabir, dan tidaklah kedua disiksa karena perkara yang besar. Ya, bukan karena kekafirannya, bukan karena kemusyrikannya. Ya, bukan perkara besar. Artinya perkara ini hanya sekedar dosa besar saja, karena tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya. Bala innahu kabir. Ya. Tentu hal ini besar tapi di sisi Allah. Perbuatan ini, namimah ini, perkara yang sangat besar di sisi Allah. Walaupun bukan perkara yang besar, tapi di sisi Allah adalah hal yang sangat besar. Siapa mereka yang keduanya diazab ini? Ya, kemudian beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. Adapun salah satu di antara keduanya, karena orang tersebut tidak menjaga diri atau tidak bersih minal baul, dari buang air kecil, dari kencing. Jadi kalau kencing dia tidak cebok, atau cebok dia tidak bersih. Atau kalau misal kencing atau buang air itu airnya nyiprat ke kakinya atau ke celananya. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan juga dalam hadis yang lain, amatu atau aksaru azabil qabri fil baul. Jadi umumnya kebanyakan azab kubur itu dalam masalah air kencing. Hati-hati. Ya, jadi kalau kita buang air kecil, sebaiknya kita berhati-hati, jangan sampai air kencing kita atau air kecil kita itu memerciki, yaitu kaki kita atau celana kita, atau pada saat kita istinja atau cebok, lalu kita tidak bersih dalam mencebok atau dalam bebersihnya. Ya, makanya Nabi Muhammad menyuruh kepada kita untuk membersihkan diri dari air kencing. Ya, hati-hati dari percikan air kencing ini, karena umumnya atau kebanyakan azab kubur itu dalam masalah air kencing. Nah, yang kemudian wa amal akhar, adapun yang lain, orang yang kedua yang diazab di dalam kubur itu, fakana yamsi binamimah, adalah dia yang berjalan ke sana kemari dalam rangka melakukan namimah, dalam rangka melakukan adu domba. Nah, jadi namimah, adu domba, merupakan salah satu penyebab diazab di dalam kubur, aliyadzubillah. Ya. Nah, kita tidak bisa melihat kondisi alam kubur, padahal kita sering lewat pekuburan atau bahkan rumah kita di sisi atau di samping kuburan. Kita tidak pernah mendengar, karena memang tertutup telinga kita, tertutup mata kita dari azab kubur. Tapi Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa di antara penyebab azab kubur, yaitu di antaranya adalah karena air kencing, dan kedua adalah karena suka, yaitu melakukan namimah atau suka mengadu domba. Maka wahai saudara-saudaraku, khususnya keluargaku, jauhi perbuatan namimah ini. Ya, karena ini menjadi penyebab seseorang itu diazab di dalam kubur. Alhamdulillah. Wa fi hadal hadis, jadi dalam hadis ini terdapat bayanu khotaril namimah, terdapat penjelasan tentang bahayanya namimah, tentang bahayanya adu domba. Wa annaha, dan bahwasanya namimah ini, mengadu domba ini, min asbabi, di antara penyebab azabil qabri, di antara penyebab yaitu azab kubur. Jadi Syekh Shalih Fauzan bin Al Fauzan menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan namimah ini, kelakuan kita ini, di antara umat manusia yang suka mengadu domba ini, ada perkara yang harus kita waspadai, perkara yang kita harus berhati-hati, karena perkara yang memang dapat menyebabkan kita celaka nanti di alam kubur.
Karena namimah ini, ngadu domba ini adalah merupakan salah satu di antara penyebab azab kubur. Aliyadzubillah. Maka jauhilah perbuatan ini, yaitu mengadu domba. Ya, ini adalah merupakan hal yang memang ya diperintahkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan namimah ini. Begitupun hadis selanjutnya, wali Muslim an Ibni Mas'ud marfu'an, ala hal unabiukum mal'ad hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Dan bagi Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hadisnya juga marfu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala maukah unabiukum, aku kabarkan, aku beritakan, yakum kepada kalian, apakah itu al-adah, apakah itu adah? Kemudian ya beliau melanjutkan, hiya namimah, dia adalah namimah, al-qalah bainan nas, yaitu banyak bicara untuk menimbulkan kerusakan, untuk menimbulkan permusuhan di antara manusia. Ya, jadi Rasulullah menjelaskan tentang apa itu al-adah, nama lain daripada namimah ya. Namimah adalah tujuannya untuk merusak, untuk menghancurkan ya hubungan di antara manusia yang tadinya harmonis, yang tadinya baik-baik saja, lalu kemudian timbul perselisihan, pertikaian ya di antara ya mereka. Ya, nah itu. Nah, ini juga adalah merupakan bentuk pengharaman namimah. Ya. Begitu dalam hadis yang lain, an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal adah, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala naqlul hadis min ba'din nas ila ba'din liyufsidu bainahum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apakah adah itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, kemudian Nabi menjelaskan, Nabi menerangkan, al-adah itu adalah menyampaikan suatu perkataan, menyampaikan suatu ucapan, yaitu mim ba'din nas, dari sebahagian orang, ila ba'din, kepada sebahagian yang lain, liyufsidu, untuk merusak hubungan di antara mereka. Ya, tujuan untuk merusak. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dengan sanad yang sahih. Begitu juga an Asma binti Yazid qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala ukhbirukum bisyirarikum, qalu bala, qala al-masya'una bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baguna al-bura ya al-anata. Dari Asma binti Yazid berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, maukah aku kabarkan, afala ukhbirukum, maukah aku kabarkan ya kepada kalian bisyirarikum, tentang orang-orang yang paling buruk, orang-orang yang terburuk di antara kalian. Kemudian para sahabat menjawab, ya mau ya Rasulullah. Qala, kemudian beliau menjelaskan tentang siapakah orang yang paling buruk, yaitu al-masya'una bin namimah, yaitu orang yang suka berjalan kian kemari, orang yang suka bertandang ke sana kemari dengan tujuan namimah, ya melakukan namimah, al-mufsidun, untuk merusak hubungan di antara orang-orang yang saling cinta mencintai, lalu kemudian yaitu al-bagun al-bura al-anat, dan juga untuk mencari kesusahan, mencari-cari kesusahan bagi orang-orang yang bersih dari kesalahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ya, Rasulullah sudah menjelaskan bahwa al-ada, an-namimah itu adalah orang yang ia menyampaikan satu perkataan kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan. Orang yang berjalan kian kemari untuk merusak hubungan di antara orang-orang yang asalnya saling cinta mencintai. Makanya kita seandainya bertemu dengan si A lalu menceritakan keburukan tentang si B, tidak perlu kita menyampaikan kepada si B. Tidak perlu kita menyampaikan keburukan B sebagaimana yang disampaikan oleh si A. Karena pasti otomatis B nanti tidak akan suka kepada A. Begitupun kalau seandainya B menceritakan keburukan tentang si A, kita juga tidak perlu menyampaikannya. Kenapa? Karena nanti A tidak akan suka kepada B. Akhirnya yang asalnya mereka ketemu di jalan baik-baik,
hanya lantaran ya perkataan-perkataan yang disampaikan, lalu kemudian mereka saling bermusuhan. Ya makanya bagi kita yang memahami hal seperti ini, apalagi kita termasuk ya orang-orang yang ingin mencari kebaikan, yang ingin kita menghindar dari perbuatan-perbuatan dosa besar, hindarilah yang namanya namimah. Jauhilah yang namanya namimah, yaitu perbuatan mengadu domba. Jangan kita suka hubungan orang menjadi buruk. Jangan kita ingin hubungan orang-orang yang tadinya saling cinta mencintai, yang tadinya harmonis, yang tadinya kompak, lalu kemudian kita ingin merusak hubungan mereka supaya mereka saling bermusuhan. Hati-hati, karena perbuatan yang tercela, termasuk dosa besar, dan boleh jadi nanti aliyadzubillah ya di dalam kubur kita akan diazab. Ya, karena apa? Namimah ini termasuk yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Maka hindarilah kita ini menyampaikan keburukan kepada orang lain dan kepada yang lainnya lagi dengan tujuan merusak hubungan mereka. Rahasiakan keburukan orang. Kalau kita memang tidak suka dengan keburukan seseorang, sebaiknya kita tegur langsung. Tidak perlu kita menyampaikan keburukan orang ini dan seterusnya. Apalagi dengan sikap kita menyampaikan keburukan-keburukan kepada orang ini akan menyebabkan permusuhan di antara mereka. Jaga keharmonisan, jaga persatuan di antara kaum muslimin. Ya, karena menjaga persatuan kaum muslimin adalah lebih utama. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita agar kita terhindar dari melakukan salah satu di antara perbuatan dosa besar ini, yaitu namimah atau mengadu domba, atau istilah lain yaitu al-adah. Ya, mudah-mudahan juga dapat dipahami oleh keluarga besarku, jauhi perbuatan fitnah, dan juga mudah-mudahan dapat dipahami ya oleh jamaah kaum muslimin, sehingga kita semua menghindar dari perbuatan namimah ini, sehingga insya Allah kita selamat di dunia ini, nanti di alam kubur, dan juga kelak nanti di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, cukupkan sampai di sini, dan insya Allah kita akan sambung lagi nanti dengan penjelasan yaitu kitab kabair selanjutnya insya Allah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم